Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kali ini kita akan belajar tentang jQuery. jQuery adalah sebuah JavaScript library atau kita bisa sebut sebagai kumpulan dari fungsi-fungsi maupun fitur-fitur JavaScript yang sudah disederhanakan untuk tujuan tertentu. Dan tagline dari jQuery adalah Write less, do more. Atau dengan library yang sederhana ini kita bisa melakukan banyak hal. Tujuan dari jQuery adalah untuk lebih mudah menggunakan JavaScript di situs web. jQuery menyederhanakan hal-hal rumit dalam pemrograman JavaScript seperti Ajax dan manipulasi DOM. Download dan dokumentasi jQuery di jQuery.com. Ini adalah situs dari jQuery dan kita bisa mendownload jQuery di website ini. Dan juga sudah terdapat dokumentasi atau tutorial. Untuk mempelajari jQuery, kita disarankan untuk menguasai dasar-dasar HTML dan CSS. Karena jQuery ini nanti akan berhubungan dengan HTML dan juga manipulasi style dari CSS. Fitur dari jQuery ini sangat beragam dan lumayan kompleks. Jadi ada yang namanya fitur untuk HTML atau DOM manipulation untuk memanipulasi elemen-elemen HTML berdasarkan hierarki. Lalu kemudian juga manipulasi CSS untuk memanipulasi style, warna, bentuk maupun ukuran. Lalu kemudian kita juga bisa menerapkan metode event HTML. Jadi itu seperti kalau misalkan tombol diklik, dia akan muncul event tersebut. Lalu ada effects dan animation, lalu ada Ajax untuk penggunaan data eksternal dan sebagainya, lalu utilities lainnya. Dan sebagai tambahan, jQuery punya banyak plugin yang tak terhitung jumlahnya. Jadi plugin ini sangat bermanfaat kalau misalkan kita ingin lebih menyederhanakan fungsi-fungsi dasar yang ada di website. Oke, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah sebuah plugin jQuery, menggunakan jQuery untuk sebuah slider image seperti ini. Jadi ini sangat bagus dan sudah dikembangkan oleh orang yang sudah developer jQuery seperti ini. Dan di sini juga sudah tersedia banyak untuk tutorial maupun demo dan bagaimana cara memasangnya di website kita. Lalu ada yang namanya validasi form. Jadi kita bisa memvalidasi berdasarkan inputan yang ada dimasukkan oleh user. Contoh seperti ini. Jadi ada otomasi data yang masuk dan bagaimana cara menampilkan atau validasinya atau reaksi dari form ini. Lalu ada juga yang namanya jQuery menu style seperti ini. Jadi ini sangat bagus. Dan rata-rata untuk plugin jQuery ini sudah mendukung yang namanya responsive website. Nah, itu untuk fitur dan contoh dari plugin-plugin jQuery. Nah, untuk memulai jQuery, bisa kita download library jQuery dari jQuery.com atau sertakan jQuery dari CDN atau Content Delivery Network. Ada versi jQuery Production yaitu Minified dan Development atau Unminified. Kita akan mendownload jQuery dengan cara klik di jQuery.com/download, lalu kemudian kita download yang versi kompres karena kita tidak ingin merubah apapun atau coding di library jQuery. Kita bisa download, lalu kemudian kita simpan di folder project kita membuat coding. Oke, sudah. Oke, lalu kemudian kita bisa juga menggunakan host library.
dengan cara developer.google.com ini ketik di browser, lalu pilih jQuery. Nah, di sini ada yang namanya snip dari Content Delivery Network, dan kita bisa dapatkan secara online, dan ini sangat bagus kalau misalkan kita tidak ingin menempatkan ini di komputer ataupun hosting kita, dan kita bisa akses secara online, dan ini sangat sering digunakan kalau misalkan kita ingin mendapatkan akses jQuery secara lebih cepat. Dan ini adalah script tempat kita menempatkan import jQuery di website kita. Oke, yang pertama adalah kita buat kerangka dari HTML, contohnya seperti ini, bisa kalian pelajari. Contohnya seperti ini untuk sederhananya. Dan di sini tempat kita menempatkan import jQuery-nya atau target file. Contohnya, ini sudah terinclude di satu folder ini. Kita akan masukkan di sini. Oke. Dan di sini saya ketikkan script ini untuk membuat perintah atau kode dari jQuery yang akan kita action. Nah, ini untuk sintaks dari jQuery, kode sederhana jQuery. Jadi struktur jQuery itu ada yang namanya tanda $ atau jQuery ini dot untuk menentukan atau akses jQuery. Jadi setelah kita mengimport jQuery dari external library-nya, kita bisa melakukan perintah apapun dengan sintaks seperti ini. Lalu untuk selector untuk query atau menemukan elemen HTML, bisa juga menggunakan selector CSS. Kita akan lihat nanti. Lalu kemudian ini untuk action, untuk tindakan yang akan kita lakukan pada elemen. Ini adalah contoh dari kode jQuery sederhana. Contohnya ini adalah elemen ini, elemen this, ini akan tertutup atau tersembunyi, atau ini akan terhidden, atau ini header bagian misalkan div dengan ID header akan tersembunyi, atau kelas posting akan tersembunyi. Contohnya adalah kita akan ketikkan, misalkan contohnya saya sudah mengetikkan kode seperti ini. Jadi ada kode misalkan dokumen ready function button click function p-hide. Nah, button ini adalah selector, sementara ini untuk memanggil fungsi dari jQuery. Dan ini adalah action, di mana action ini terdapat fungsi, di mana kalau misalkan ini diklik, maka paragraf itu akan terhidden atau tersembunyi. Di sini sudah saya buatkan yang namanya button. Lalu di sini adalah p atau paragraf. Ketika button ini diklik, karena dia akan mengarah ke sini, maka p akan tersembunyi. Jadi ini paragraf ini. Contohnya seperti ini. Ketika ini saya klik, maka paragraf ini akan tersembunyi. Klik seperti ini. Kita ulangi. Nah, itu adalah contoh sederhana dari jQuery. Lalu kita akan melihat apakah fungsi dari coding di atas, yaitu adalah dokumen ready event. Digunakan untuk mencegah jQuery beraksi sebelum dokumen telah selesai di load. Jadi, ketika dokumen sudah berhasil di load, maka dia akan menjalankan fungsi ini. Ketika dokumen belum di load, maka ini tidak bisa dijalankan.
Ini sangat memudahkan kita kalau misalkan ada elemen yang belum di-load di website saat internet sedang down atau mungkin sedang lambat, maka elemen tersebut belum ditampilkan di website. Nanti ketika diklik maka tidak terjadi apa-apa, contohnya seperti itu. Oke, untuk referensi dari tutorial kita kali ini ada dari w3schools.com kemudian computerhub.com. Ini untuk video sebelumnya di channel Junior Dev. Lalu untuk video selanjutnya, jangan lupa untuk follow channel Junior Dev baik Facebook, YouTube maupun Instagram. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Oke, sekian dan terima kasih.